TKW asal Sukabumi yang menjadi korban penyiksaan di Arab Saudi. Tenaga kerja wanita atau TKW asal Indramayu jadi korban penganiayaan sang majikan yang ada di Taiwan. Beginilah suasana rumah duka saat jenazah korban pembunuhan di Malaysia tiba di tanah air. Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. 5 orang tenaga kerja wanita atau TKW nekat melompat dari gedung setinggi 15 meter. Mereka kabur dari Balai Latihan Kerja Luar Negeri karena diduga mengalami kekerasan. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, penggagas dari teori feminis Marxis ialah Karl Heinrich Marx. Beliau merupakan seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Beliau lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah. Marx belajar filsafat Hegelian. Definisi feminisme Marxis yang ditemukan oleh Tong pada tahun 2009 adalah bahwa feminisme Marxis adalah sebuah studi yang melihat isu-isu perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme dan patriarki. Jadi, feminisme Marxis menganalisis jalan atau cara perempuan dan gender lain dieksploitasi, diopresi, atau bahkan didiskriminasi melalui kapitalisme dan kepemilikan individual dari properti pribadi. Sejumlah gagasan dari feminisme Marxis juga berfokus pada isu terkait pekerjaan perempuan. Mereka menyoroti pekerjaan rumah tangga yang dipandang remeh dan upah perempuan yang rendah daripada laki-laki. Dan feminisme Marxis melihat comparable worth sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan perempuan dan menghapuskan pemisahan jenis kelamin di tempat kerja. Mereka beranggapan dengan melihat situasi dan kondisi perempuan dari sisi comparable worth, maka dapat ditunjukkan bahwa penilaian masyarakat atas pekerjaan bernilai itu sesungguhnya tidak jelas. Ada 3 konsep feminisme Marxis. Yang pertama, kapitalisme. Selain dari sistem patriarki, ketertindasan perempuan juga terjadi karena adanya faktor dari sistem kapitalisme. Menurut Marx, pada 1991, kapitalisme merupakan suatu sistem hubungan pertukaran di mana sistem tersebut dikendalikan oleh orang yang memiliki kekuasaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada eksploitasi. Marx mengutip pendapat Smith pada 96 sampai 97 mengenai konsep kapitalisme feminis Marxis bahwa perempuan yang miskin, buta huruf, dan tidak terampil lebih memilih untuk menjual dirinya. Salah satu wujud eksploitasi terhadap perempuan yakni TKW yang mana perempuan kerap dijadikan sebagai pemuas nafsu. Kemudian, perempuan juga dijadikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, kekuasaan. Menurut Foucault, arti kekuasaan yang sebenarnya merujuk pada kekuasaan yang positif, produktif, dan tidak menindas. Kekuasaan bukan yang mengekang atau tanpa pilihan terhadap subjek yang dikuasai, tetapi melibatkan subjek dalam sebuah relasi. Subjek yang dikuasai merupakan individu yang memiliki kesadaran penuh atas dirinya dan yang mampu menentukan pilihannya. Konsep kekuasaan seperti di atas sangat relevan dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan sebagaimana yang diperjuangkan oleh gerakan feminisme. Nah, selanjutnya ada faktor penindasan feminisme Marxis. Faktor penindasan feminisme Marxis secara garis besarnya diakibatkan oleh sistem ekonomi. Sistem ekonomi tersebut dipandang sebagai mengeksploitasi perempuan antara lain yang pertama, menjadi tenaga kerja murah. Yang kedua, perempuan juga dianggap tidak produktif karena perempuan memiliki kecenderungan untuk cuti melahirkan dan cuti haid sehingga pekerjaan yang tersedia untuk perempuan biasanya adalah pekerjaan yang tidak memiliki jenjang karir yang tinggi. Dari penjelasan mengenai teori Marxis tadi, teori tersebut dapat diterapkan pada kasus-kasus mengenai TKW yang ada di Indonesia. Nah, ada salah satu kasus yang viral tentang TKW yang bekerja di
Arab Saudi, TKW tersebut mendapatkan siksaan dari majikannya. Berikut video mengenai TKW tersebut. Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa. Tenaga kerja wanita atau TKW asal cabang Bungin, yakni di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan setelah ia mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan juga kekerasan yang dilakukan oleh majikannya di Arab Saudi. Saya kasar dengan saya. Inilah Aas binti Sajam, TKW warga desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya mohon bantuannya kepada Bapak Jokowi. Pada berita tersebut, dapat kita temukan fakta bahwa kekerasan terhadap tenaga kerja wanita atau yang kerap kita kenal dengan sebutan TKW masih marak beredar, dan kekerasan tersebut terjadi di berbagai negara. Dalam kasus tersebut, ditemukan bahwa seorang TKW bernama Aas yang berasal dari Bekasi memohon kepada Presiden Jokowi melalui videonya untuk segera turun tangan dan langsung memulangkannya ke Indonesia karena ia sudah tidak tahan dengan perlakuan tidak manusiawi dan juga kekerasan yang dilakukan oleh majikannya yang merupakan orang Arab Saudi. Video tersebut viral dan kemudian Aas berhasil dipulangkan oleh tim pemulangan TKW. Berdasarkan kesaksian Aas, ia mengalami kekerasan berupa pemukulan, penendangan, penjambakan, dan perlakuan tidak manusiawi berupa pemberian makanan sisa dari tempat sampah. Ia dipaksa untuk tetap bekerja meski dalam kondisi sakit dan tidak diberikan waktu untuk beristirahat. Jadi, feminis Marxis memiliki pandangan bahwa penindasan yang terjadi pada kaum perempuan itu disebabkan oleh adanya kerangka kapitalisme. Nah, sedangkan kapitalisme menurut pandangan feminis Marxis sendiri yaitu digambarkan sebagai sebuah hubungan transaksional yang berujung pada hubungan yang bersifat eksploitatif. Gambaran dari hubungan tersebut bisa terlihat pada TKW ketika majikan akan terus memaksa para pekerjanya bekerja keras tanpa adanya kepastian pemberian upah yang layak, dan para pekerja tersebut akan terus melakukan pekerjaan tersebut agar mereka bisa mendapatkan upah untuk kehidupan sehari-hari. Marxis juga memiliki pandangan bahwa dari kelompok masyarakat kapital menciptakan kelas, yakni kelas pekerja yang dikenal dengan proletar dan kelas majikan atau brojuris. Nah, kaum proletar ini dikenal sebagai kaum buruh atau pekerja, sementara kaum brojuris itu merupakan orang-orang yang berkuasa. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kasus kekerasan terhadap TKW atau tenaga kerja wanita merupakan salah satu contoh kasus yang dapat dikaji dengan teori feminisme Marxis yang disebabkan oleh faktor-faktor penindasan seperti kapitalis, kekuasaan, dan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak kuat kepada pihak yang lebih rentan.